Hari ini kita akan bahas soal perbandingan senilai dan tidak senilai. Oke, sekarang perhatikan soal berikut. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari oleh 12 orang pria dan 8 hari 14 orang wanita. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh 3 orang pria dan 7 orang wanita? Nah, kalian akan membuat tabel seperti ini, tapi kalian harus membedakan antara pria dan wanita. Masing-masing kita masukkan ke dalam tabel baik subjek maupun waktunya. Subjeknya untuk pria itu sebesar 12 orang dan waktunya sebesar 4 hari. Begitupun untuk wanita, subjeknya 14 orang, waktunya 8 hari. Nah, mereka akan menyelesaikan pekerjaan yang sama dengan 3 orang pria dan 7 orang wanita. Kalau terdapat subjek dengan waktu di dalam soal, berarti itu merupakan perbandingan tidak senilai. Karena semakin banyak yang mengerjakan, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin sedikit. Karena dia merupakan perbandingan tidak senilai, maka kita tinggal kali lurus saja. Nah, masing-masing untuk pria kita hitung 12 kita kali dengan 4 dibagi dengan 3. Begitupun untuk wanita, 14 dikali 8 kita bagi dengan 7. Oke, perhatikan. Di sini kita bisa menggunakan konsep penyederhanaan bilangan. Dengan cara kita lihat bilangan yang di atas maupun yang di bawah. 12 kita bisa bagi dengan 3, menghasilkan 4. Terus 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka waktu untuk pria sebesar 16 hari. Sedangkan untuk wanita 14 dibagi 7 itu dapat 2. 2 kali 8 16. Nah, terdapat pria dan wanita itu sama menghasilkan 16 hari. Namun karena di sini mengerjakan pekerjaan yang sama, maka kita bisa menggunakan waktu bekerja sama yang disingkat dengan WB. Nah, waktu bekerja sama kita bisa mengerjakannya seperti ini. Waktu pria kita kalikan dengan waktu wanita atau waktu pertama dikali waktu kedua dibagi dengan waktu orang pertama ditambah dengan waktu orang kedua. Orang pertama itu sebagai pria, orang kedua itu sebagai wanita. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya yang kita sudah dapat tadi. 16 dikali 16 dibagi 16 ditambah 16. Nah, ini jangan langsung kalian kalikan untuk 16 kali 16. Kita letakkan dulu. Nah, yang di bawah kita jumlahkan 32. Oke, sekarang kita masih menggunakan konsep penyederhanaan bilangan. 16 dengan 32 itu bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 16. Menghasilkan 1, menghasilkan 2. Terus 16 dengan 2 bisa lagi. 16 dengan 2 itu menghasilkan 8. Maka hasilnya adalah 8 hari. Yaitu jawabannya yang B. Nah, perhatikan soal selanjutnya. Di sini ada 10 orang pekerja mampu menyelesaikan pembangunan 5 unit rumah tipe yang sama selama 6 bulan. Waktu yang dibutuhkan 15 orang pekerja untuk menyelesaikan pembangunan 10 unit rumah dengan tipe yang sama adalah berapa kira-kira? Nah, dalam tipe soal seperti ini kita bisa menggunakan perbandingan gabungan antara perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai. Yaitu dengan cara kita menggambarkan menggunakan tabel. Tabelnya apa saja? Yaitu ada tabel objek yang disingkat dengan O, kemudian subjek yang disingkat dengan S, kemudian ada waktu yang disingkat dengan W. Nah, objek itu apa? Objek itu adalah apa yang dilakukan. Kemudian subjek itu apa? Pelaku atau siapa yang melakukannya. Kemudian waktu itu lama pengerjaannya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Dari soal ini yang merupakan objek apa? Yaitu 5 unit rumah, karena itu yang mereka lakukan. Jadi tinggal kita substitusikan nilainya. Yang pertama 5 unit. Kemudian subjeknya berapa? Yaitu 10 orang.
dan dalam waktu 6 bulan. Yang kedua itu waktu yang dibutuhkan, berarti waktunya yang ditanya. Sedangkan pekerjanya itu berapa? 15 orang mengerjakan 10 unit rumah. Nah, kenapa dikatakan sebagai perbandingan gabungan antara perbandingan senilai maupun tidak senilai? Karena konsepnya menggunakan keduanya. Yang dimana objek terhadap subjek atau objek terhadap waktu itu merupakan perbandingan senilai. Karena semakin banyak objeknya, maka membutuhkan tenaga yang banyak, waktu juga yang banyak. Maka kita kerjakan secara silang. Kemudian subjek terhadap waktu. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, subjek terhadap waktu itu masuk perbandingan tidak senilai. Maka kita tinggal kali lurus saja. Nah, sekarang kita lihat pasangan-pasangannya. Tapi fokusnya kita di mana? Di waktu yang ditanyakan. Waktu yang ditanyakan, di sini pasangannya apa? Yaitu angka objeknya 5. Kemudian waktunya, subjeknya itu 15. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nilainya akan sama dengan 10 kita kali dengan 10 kita kali dengan 6. Karena yang ditanya adalah waktu, kita buat seperti ini. Pasangannya itu menjadi pembagi dari nilai-nilai yang lengkap antara subjek, objek dengan waktunya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menyederhanakan bilangan-bilangannya, baik yang di atas maupun yang di bawah. Perhatikan bilangan yang di atas dengan bilangan yang di bawah yang bisa kita sederhanakan apa? Yaitu 10 dengan 15 kita bagi berapa? Bagi 5. Ya, di sini 2, ini menghasilkan 3. Selanjutnya 10 dengan 5 itu menghasilkan 2, di sini 1. Ada lagi? Ada, yaitu angka 6. 6 dengan 3 kan bisa kita sederhanakan. Menghasilkan 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, didapat bilangan yang di atas yaitu 2 dikali 2 dikali 2 menghasilkan 8. Sedangkan di bawah itu menghasilkan 1. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Maka dari itu, waktu yang dibutuhkan oleh 15 orang dalam mengerjakan 10 unit rumah sebesar 8 bulan, yaitu C. Oke, next kita bahas soal berikutnya. Nah, di sini ada model terbaru lagi, yaitu tentang jarak dan waktu. Biasanya kan kalian kalau ketemu soal ini pasti kepikiran soal, oh ini soal jarak, kecepatan, dan waktu. Padahal ini bisa kita kerjakan menggunakan perbandingan senilai atau perbandingan tidak senilai, tergantung soalnya. Nah, di sini ada Pak Bagus dengan mengendarai mobil dapat menempuh jarak 240 km selama 4 jam 20 menit. Jadi kita tuliskan di sini ada jarak. Kemudian di sini ada waktu. Nah, jaraknya kita masukkan nilai-nilainya di sini 240 km. Sedangkan waktunya itu 4 jam 20 menit. Selanjutnya, jika dengan kecepatan yang sama berarti menggunakan kecepatan yang sama. Artinya, kecepatannya tidak perlu kita hitung. Tinggal kita masukkan nilai-nilai kedua, yaitu 360 km untuk jaraknya dan waktunya itu yang ditanyakan. Nah, perhatikan di sini kan menggunakan kecepatan yang sama. Kalau dia kecepatannya sama, jarak terhadap waktu menggunakan perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin besar jaraknya, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin besar pula. Maka dia masuk perbandingan senilai. Kita tinggal kali silang saja. Tapi perhatikan waktunya. Waktunya di sini 4 jam 20 menit. Berarti kita harus samakan dulu. Yaitu kita konversi ke dalam satuan menit. 4 jam sama dengan 240 menit ditambah 20 menit, hasilnya 260 menit. Nah, kalau sudah sama seperti ini, tinggal kita kali silang saja. 240 dikali dengan W2 yaitu waktu yang ditanya, kemudian dikalikan dengan apa?
260, bukan 4 jam 20 menit lagi ya. Kemudian tinggal kita sajikan seperti ini. W2 sama dengan 360 kita kali dengan 260 dibagi dengan 240. Nah, ini terlihat angka-angka yang sangat besar. Nah, kita bisa Bisa menyederhanakan bilangan-bilangannya. Perhatikan angka depan dari angka 360 yaitu angka 36. Kemudian yang di bawah 240 kita bisa lihat 24. 36 dan 24 itu merupakan kelipatan dari angka 12. Berarti kita bisa bagi dengan 120. Nah, ini coret dapat 3, kemudian di sini dapat 2. Oke, lanjut. Ada lagi 26. 26 dengan 2 bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi 2 mendapatkan 130, lalu di sini tinggal sisa 1. Nah, di sini bisa terlihat hasilnya, yaitu 3 kita kali dengan 130. 3 dikali 130 sebesar 390 menit. Tapi kalian lihat di pilihan jawaban nggak ada waktu 390 menit. Jadi kita harus konversi dulu ke dalam satuan jam. Dengan cara apa? Kita bagi 60. 390 kita bagi dengan 60. Berapa kali 60 hasilnya mendekati 390? Yaitu 6. Karena apa? 6 kali 60, 360. Sedangkan selisih antara 390 dengan 360 adalah 30 menit. Maka dari itu jawabannya adalah 3 jam 30 menit. Maka jawabannya apa? B. Ya, benar sekali. Oke? Berikutnya, kita akan bahas lagi. Ini kita ketemu lagi dengan soal apa kira-kira? Yaitu perbandingan gabungan antara perbandingan senilai dan tidak senilai. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya ke dalam apa? Ke dalam tabel, yaitu tabel objek, tabel subjek, tabel waktu. Objeknya apa saja di dalam soal ini? Yaitu 60 meter persegi. Kenapa? Karena di sini dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Maka subjek yang digunakan pada perbandingan nilai pertama itu adalah 8 pekerja, sedangkan waktunya adalah 5 jam. Nilai yang kedua apa saja? Berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Berarti tetap waktu yang ditanya. Waktu yang kedua dengan subjeknya sebesar 4 pekerja dengan objeknya sebesar 50 meter persegi. Nah, masih ingat kan untuk perbandingan gabungan kita menggunakan konsep dari perbandingan senilai dan tidak senilai. Untuk objek dengan subjek kita kali silang karena merupakan perbandingan senilai. Sedangkan subjek dengan waktu itu kita kali lurus saja. Nah, perhatikan untuk W2. W2 kan pasangannya yaitu angka 60 dengan 4. Maka 60 dan 4 kita apakan? Kita letakkan di bawah, yaitu menjadi pembagi dari bilangan yang lengkap. Nah, 50 kali 8 kali 5. Nah, sekarang kita main menyederhanakan bilangan. Ini bisa kita lihat, 8 dengan 4 kita bisa bagi. Menghasilkan berapa? 2. Terus, ini 0 bisa kita coret, maka sisanya adalah 2 dengan 6. 2 dengan 6 kita bisa sederhanakan bagi 2. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 3. Lanjut, kita kalikan bilangan yang di atas, sisa 5 dengan 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Terus di bawahnya apa? 3. 25 per 3 itu masih dalam satuan jam. Sedangkan di pilihan jawaban itu menggunakan jam dan menit. Berarti kita ubah dulu, 25 per 3 itu sama dengan 8 sepertiga. Karena 8 dikali 3 24 tambah 1 25 per 3. Nah,
Kita pisah, 8 jam itu bilangan bulatnya kita sendirikan terlebih dahulu. Yang kita hitung apa? Sepertiganya. Karena sepertiganya akan kita ubah ke dalam satuan menit. Jadi sepertiga kita ubah ke dalam satuan menit, kita kalikan dengan berapa? 60. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. 60 dibagi 3 itu sama dengan 20 menit. Maka dari itu jawabannya adalah 8 jam 20 menit. Selesai, ini kita dapat jawabannya adalah yang C, 8 jam 20 menit. Nah, perhatikan lagi soal berikut. Di sini, seorang penjahit pakaian berhasil menghasilkan 100 pakaian dalam waktu 4 hari. Maka, banyak pakaian yang bisa dihasilkan oleh penjahit tersebut jika ia menjahit selama 28 hari. Nah, ini masuk perbandingan apa kira-kira? Yaitu perbandingan senilai. Karena di dalam soal ini hanya terdapat objek dan waktu. Masih ingat kan ketika objek itu ketemu dengan waktu, itu bisa kita kerjakan menggunakan perbandingan senilai karena semakin besar objeknya, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, sekarang kita sajikan menggunakan tabel seperti biasa, yaitu kita letakkan di sini objek, di sini ada waktunya. Objeknya berapa? Yaitu 100, sedangkan waktunya adalah 4. Terus yang ditanya adalah besar objeknya. Besaran objeknya berapa? Yaitu O2. Dan waktunya selama 28 hari. Karena dia perbandingan senilai, maka tinggal apa? Kita kali silang. Nah, O2 sama dengan 100 dikali 28 kita bagi dengan 4. Kita lihat 28 itu bisa kita bagi dengan 4. Menghasilkan 7. Maka didapat 7 kali 100 sama dengan 700. Jadi jawabannya yaitu E. Ya, bagus. Untuk jawabannya itu E. Jadi tidak sulit kan untuk mengerjakan soal-soal perbandingan senilai maupun tidak senilai. Oke teman-teman. Perhatikan soal berikut. Sebuah jembatan dapat dibuat oleh 8 orang dalam waktu 2 hari. Apabila pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 6 jam. Berapa jumlah tambahan orang yang diperlukan? Nah, ini masuk perbandingan apa kira-kira? Yaitu perbandingan tidak senilai. Karena yang ada di dalam soal itu hanya subjek dan waktu. Subjeknya berapa? Yaitu 8, sedangkan waktunya 2 hari. Yang kedua, waktunya itu 6 jam. Dan subjeknya berapa kira-kira? Nah, ini kita tidak bisa langsung mengerjakannya karena apa? Terdapat perbedaan satuan di waktunya. Waktu yang pertama itu 2 hari, waktu yang kedua itu 6 jam. Berarti harus ada salah satu yang kita ubah, yaitu 2 hari. Karena apa? Dalam sehari itu menghasilkan 24 jam. Maka 2 hari sama dengan berapa? 48 jam. Nah, 48 jam ini yang akan kita gunakan. Karena dia merupakan perbandingan tak senilai, maka kita tinggal apa? Kali lurus saja. 8 kali 48 dibagi 6. Jadi subjek yang kedua, 8 kali 48 kita bagi 6. Nah, 48 dibagi 6 itu bisa menghasilkan berapa? Menghasilkan 8. 8 kali 8 sama dengan 64. Tapi itu bukan jawaban akhirnya. Karena apa? Di sini ada kata tambahan. Berarti nilainya harus kita kurangi dengan nilai awal. Nilai awalnya berapa? 8. Maka dari itu tambahannya sama dengan 64 dikurangi 8. Menghasilkan 56. Jadi jawabannya apa? Jawabannya B. Benar sekali.
Nah, soal ini coba kalian perhatikan. Sebuah pembangunan rumah akan dikerjakan oleh 15 orang selama 10 hari. Setelah 6 hari bekerja, pekerjaan dihentikan selama 2 hari. Maka, berapakah tambahan pekerja yang diperlukan agar pembangunan selesai tepat waktu? Nah, ini kita bisa menggunakan, karena ditanya adalah tambahan pekerja, maka tambahan pekerja didapat dengan cara pekerja kita kali dengan libur, kita bagi dengan sisa waktunya. Pekerjanya berapa orang? Yaitu 15 orang. Kemudian liburnya berapa? Yaitu liburnya 2 hari. 2 hari kita hitung, karena apa? Di sini dihentikan selama 2 hari. Berarti liburnya sebanyak 2 hari. Kemudian cara menghitung sisanya bagaimana? Nah, di sini kan total harinya 10 hari. Kemudian setelah 6 hari bekerja, ada kata setelah 6 hari bekerja. Artinya dari 10 hari, 6 harinya sudah selesai. Berarti tinggal sisa berapa hari? Sisa 4 hari saja. Nah, liburnya ini, sisanya ini kita hitung seperti ini ya. 10 kita kurangi dengan 6. Kemudian pekerjaan dihentikan selama 2 hari, berarti kita kurangi lagi. Maka sisanya dapat berapa? 2 hari. Jadi kita letakkan di sini angka 2. Sisa harinya itu sebesar 2. Tinggal kita lihat ada angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu angka 2 dengan 2. Menghasilkan angka 15. Maka tambahan pekerja yang dibutuhkan sebesar 15 orang. Jawabannya C. Oke teman-teman, kembali lagi. Di sini ada soal dengan bentuk kecepatan dan waktu. Atau bisa juga kalian kenal dengan jarak kecepatan dan waktu. Tapi soal ini masuk pada materi perbandingan senilai dan tidak senilai. Coba kalian perhatikan soalnya. Dengan kecepatan 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh kota Jakarta ke kota Bandung ialah 90 menit. Maka kecepatan yang diperlukan supaya jarak kedua kota tersebut dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Oke, karena di sini hanya diketahui kecepatan dengan waktu, berarti soal ini masuk perbandingan tidak senilai. Karena semakin besar kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin singkat. Oke, kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ada kecepatan dengan waktu. Kecepatannya sebesar 30 dan waktunya 90 menit. Nah, 90 menit itu kita langsung ubah ke dalam satuan jam supaya bisa lebih mudah kita hitung. 90 menit itu sama dengan berapa? 1,5 jam. 90 menit sama dengan 1,5 jam. Terus waktu yang kedua selama 1 jam. Supaya dia sama, maka kita yang pertama kita ubah saja ke dalam satuan jam. Nah, kita tinggal cari kecepatan yang kedua yang digunakan. Karena dia masuk perbandingan tidak senilai, maka kita tinggal kali apa? Kali lurus saja. 30 kali 1,5 kita bagi dengan 1. 30 dikalikan dengan 1,5 itu kan 15 kali 3. 15 kali 3 kan 45. Karena dia dikalikan dengan bilangan desimal 1 angka di belakang koma, kemudian dikalikan dengan angka puluhan, maka nolnya bisa kita hilangkan. Maka sisanya adalah apa? 45 km per jam. Jawabannya yang D. Oke teman-teman, hari ini kita selesai sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi, see you.